Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 16 Juni 2025. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Sebabnya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara, diselamatkan, diberkati, disertai dalam perlindungan Tuhan. Kita menikmati kasih karunia yang besar. Bukti nyata Yesus itu hidup. Mari kita mencinta dan setia ikut Yesus. Kita saat ini baca kitab Wahyu pasal 5:1-14. Kemurahan Tuhan kita sampai di kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab diungkapkan untuk disampaikan kepada seluruh hamba betanak Tuhan, di mana nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan dan membawa kita saat ini lebih dekat dengan Tuhan Yesus, lebih cinta Tuhan. Kita membaca kitab Wahyu pasal 5:1-14, di mana ada kitab yang dimeterai dan tidak bisa dibuka oleh siapapun. Hanya satu yang bisa membuka, itu anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh kita mencintai Yesus. Hanya kepada Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada lain dalam dunia ini, hanya Yesus. Saya Pastor Yaakob akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 33, Puji Anak Domba. Puji hormat, haleluya, anak domba yang kudus, amin, haleluya. Darahmu sucikan daku, Tuhanku dan penebus. Maha Tuhan dan muhalis, anak domba yang kudus. Darahmu sucikan daku, puji hormat bagimu. Puji hormat, haleluya, anak domba yang kudus, amin, haleluya. Darahmu sucikan daku, Tuhanku dan penebus. Damai telah ku cari lama, dengan takut dan keluh. Baru sekarang aku dapat, hanya oleh darahmu Yesus. Puji hormat, haleluya, anak domba yang kudus. Darahmu sucikan daku, Tuhanku dan penebus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku percaya saja, darahmu yang tertumpah, mata air yang terpancar dari hati menebus, amin, haleluya. Puji hormat, haleluya, anak domba yang kudus, amin, haleluya. Darahmu sucikan daku, Tuhanku dan menebus. Dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan
pada segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Puji hormat, haleluya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam Engkau berlawat kami semua anak-anak-Mu. Sebelum berbaring tidur, Engkau bersama kami Bapa. Dan mimpi percaya suara firman-Mu dalam Mazmur 127:2. Tuhan memberkati pada waktu kami tidur pun diberkati sama Tuhan. Karena Dia ajaib. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 12, saudara. Wahyu pasal 7 ayat 12 saya membacakan. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Itu dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 12. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Dia sudah rela mati buat kita, menghapus dosa kita, sehingga kita bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran. Tidak hidup di dalam kutuk dosa, tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Seperti kita baca firman Tuhan Wahyu pasal 5 ayat 1-14. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu ya. Sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan, isi hidup kita nih dengan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Wahyu pasal 5, 1-14. Demikian firman Tuhan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeteraikan 7 meterai. Alkitab rahasia janji Tuhan, saudara. Ya, dimeterai 7 meterai, 7 angka sempurna. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Tapi tidak seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Inilah kitab Wahyu yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan rahasia Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, dibuka nantinya rahasia firman Allah yang mendorong kita lebih dalam dengan Yesus, lebih cinta Tuhan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan takut menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, itu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Siapa itu? Ya, seorang singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus sendiri. Ya, karena Yesus memang kalau bicara keturunan itu keturunan dari suku Yehuda, tunas Daud. Ya, puji Tuhan, Yesus sendiri yang bisa mampu membuka berita keselamatan, kitab kehidupan yang sudah dimeteraikan. Sebetulnya kita tidak layak, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, tapi melalui kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, Dia rela berkorban untuk menghapus dosa kita. Terus ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti yang diri telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Coba ini adalah Yesus sendiri yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu datanglah anak domba itu
dan menerima gulungan kitab itu, dan dengan dia, dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawat emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Wah, ini betul rahasia firman ada dibuka, saudara ya, supaya makin kita mau cinta Tuhan. Hanya Yesus juru selamat kita. Materai itu bicara keselamatan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan seluruh bangsa. Coba di situ dikatakan membuka meteraikan dengan disembelih dan dengan darahmu. Pengertian ini berarti bicara pengorbanan Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ya, semua pintu surga terbuka dan kita saat ini bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Itu karena kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menerima imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Tuhan adalah raja di segala raja. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya, saudara. Dan kita adalah anak yang menjadikan imam-imam dalam suatu kerajaan, kata firman Tuhan. Maka kau melihat dan mendengar suara bunyi banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu laksa. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan dan hormat, kemuliaan, puji-puji. Amin. Semuanya kalau kita lihat ini tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang berkuasa atas segala-galanya. Dan kita takut sama Tuhan supaya selama kita hidup di dunia jangan hidup dengan sembrono, tapi hiduplah takut akan Tuhan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semuanya yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembelih. Amin. Tua-tua di sini memang kalau kita lihat dalam, sudah dinubuatkan saya di kitab Nabi saya, semua tua-tua hormat kepada Tuhan Yesus. Karena dia raja di atas segala raja. Dan kita mau cinta Tuhan. Mari kita mau jadi anak Yesus yang disayang sama Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hormati Yesus. Kita mau cinta Tuhan di atas segala-galanya. Puji hormat, haleluya, anak domba yang kudus, darahmu sucikan daku, Tuhanku dan penebus. Puji hormat, haleluya, anak domba yang kudus, darahmu sucikan daku, Tuhanku dan penebus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Puji Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, terus kita lebih dalam dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, karena semua firman Allah yang kita payu pasti cepat atau lambat akan digenapi sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.